Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Diskrit pertemuan ke-14 dengan materi kombinatorial dan peluang diskrit. Kombinatorial adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Berguna untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus mengenumerasi dia, menghitung semua kemungkinan susunannya. Contoh-contoh masalah yang dapat diselesaikan dengan kombinatorial adalah yang pertama itu dalam suatu sistem komputer terdapat sandi atau password yang terdiri dari 5-7 karakter. Ada berapa banyak sandi atau password yang bisa disusun di mana setiap karakter boleh dalam bentuk huruf dengan syarat huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan dan boleh dalam angka. Nah, ini bisa diselesaikan dengan kombinatorial. Kemudian di suatu negara plat nomor suatu kendaraan bermotor terdiri dari 4 angka dan 2 huruf. Ada berapa banyak plat nomor kendaraan bermotor yang bisa disusun jika angka pertama tidak boleh 0 ya. Kemudian contoh lainnya adalah nomor PIN pada kartu ATM bank adalah 6 angka. Berapa jumlah PIN yang akan dibuat? Ya, kemudian kode buku sebuah perpustakaan terdiri dari 2 huruf dan diikuti 4 angka. Berapa jumlah buku yang dapat dikodekan? Berapa banyak cara membentuk sebuah komisi beranggotakan 10 orang yang dipilih dari 100 anggota DPR jika ketua DPR harus termasuk di dalamnya. Nah, ya, kemudian kita akan mempelajari terkait kaidah dasar menghitung. Ada 2 kaidah dasar menghitung ya. Yang pertama adalah kaidah perkalian atau rule of product. Ya, simpelnya adalah percobaan 1 kita misalkan dengan P, percobaan 2 kita misalkan dengan Q, ya. Apabila kita melakukan percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan P kali Q. Ini menyatakan hasilnya, ya. Nah, untuk rule of product, poinnya adalah ada kata dan. Ketika ada kata dan berarti operasinya perkalian, ya. Yang kedua adalah kaidah penjumlahan atau rule of sum. Nah, sama ya, percobaan 1 kita misalkan P, percobaan 2 kita misalkan Q, kemudian percobaan 1 atau percobaan 2 yang akan kita lakukan, maka hasilnya adalah P tambah Q. Ya, poinnya di sini kalau rule of sum atau. Ketika keluar atau maka dijumlah. Ketika keluar dan maka dikali. Nah, kita lihat contoh soalnya. Akan dilakukan pemilihan ketua angkatan TRPL 2025. Hanya 1 orang yang dipilih, pria atau wanita. Nah, ada kata atau di sini ya, berarti ya penjumlahan. Ya, tidak bias gender. Jumlah pria 9 orang dan wanita 3 orang. Berapa banyak memilih ketua angkatan? Nah, tadi ya ketika ada atau berarti dijumlah ya. P ditambah Q. P-nya berapa? Oh iya, P-nya adalah jumlah pria. Q-nya apa? Q-nya adalah jumlah wanita. Berarti 9 ditambah 3 ada 12 cara. Nah, kemudian yang kedua, 2 orang manusia akan dipilih sebagai perwakilan jurusan TRPL dalam ajang kreativitas mahasiswa TRPL 2025 tingkat provinsi. Wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Lihat ya, di sini ada kata dan. Berarti kalau dan itu dikali ya. Apa? P kali Q. Ya, antara apa? Antara pria dikali wanita. Berapa jumlah pria? 9. Berapa jumlah wanita? 3. Maka banyaknya cara memilih 2 orang wakil tersebut adalah 27 cara. Nah, perluasan kaidah menghitung. Jadi teman-teman, kaidah menghitung yang barusan saja kita bahas itu mengalami proses perluasan. Ya, yang kaidah perkalian atau rule of product ya, dia diperluas nggak cuman dengan P kali Q saja gitu ya, tapi ada P1 kali P2 sampai dengan dikali PN hasil. Sementara kalau kaidah penjumlahan berarti apa? P1 tambah P2 ditambah sampai dengan PN hasil. Ya, bagaimana aplikasi dalam contoh? Nah, kita lihat bit binary hanya 0 dan 1. Berapa banyak stir binary yang dapat dibentuk jika panjang string 5 bit, panjang string 8 bit atau 1 byte. Nah, kita lihat ya. Panjang string 5 bit berarti ada 5 ya yang harus kita isi. Kemudian bilangan binary itu ada apa? Ada 0 dan 1 ya. 0 dan 1 berarti ada 2 ya. Nah, karena di sini dan berarti per
kalian, ada 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 kan mungkin ya untuk mengisi bit yang pertama ya. Ya, karena mungkin berarti kita taruh 2 ya. Karena dan berarti kali. Kemudian mungkin lagi untuk mengisi string yang yang kedua mungkin ya. Mungkin juga untuk mengisi post string yang ketiga, mengisi post string keempat dan mengisi post string kelima ya. Nah, karena ada dua kemungkinan 0 dan 1, maka jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 5. Berapa jadi panjang stripnya? Ada 32 ya. Nah, kalau 8 berarti sama seperti tadi. Ada 8 pos yang akan kita isi dengan dua kemungkinan 0 dan 1. Berarti jadi 2 pangkat 8. Sehingga menjadi 256. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999? Termasuk 1000 dan 999 yang semua angkanya berbeda. Boleh ada angka yang berulang. Nah, kita lihat ya, 1000 sampai dengan 9999. Kita lihat di sini, berarti berapa digitnya? Iya, ada 4 digit ya, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kita lihat semua angkanya berbeda ya. Yang A, kita bahas yang A dulu. Dan di sini yang diminta adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu ditentukan oleh apa? Bilangan ganjil itu ditentukan oleh satuannya. Maka satuannya dulu di sini yang kita bahas ya. Posisi satuan bilangan ganjil ya, berarti ada berapa? 1, 3, 5, 7, 9 ya, kemungkinannya ada 5 angka ini. Nah, berarti ada 5 angka ya yang mungkin untuk masuk di sini ya. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Karena kelima-limanya ini mungkin, berarti di sini sudah terisi 5 ya. 5 angka sudah diambil. Nah, kemudian kita balik ke depan ya, karena di sini penentu ganjil adalah satuan sudah selesai, maka kita susun lagi berdasarkan nilai tempat yang terbesar yaitu ribuan ya. Nah, angka itu ada berapa? Ada 10 digit dari 0, 1, 2 sampai 9. Total ada 10 digit ya. Kemudian satu angka sudah diambil di satuan ya. Nah, karena semua angkanya berbeda, maka angka yang sudah diambil di satuan tidak boleh dipakai lagi untuk ribuan. Berarti yang semula 10 digit tinggal berapa? Iya, tinggal 9 digit. Berarti 0 termasuk di dalamnya ya. Nah, pertanyaan saya, mungkin nggak 0 itu kita letakkan di depan? Ya, nggak mungkin. Karena kalau ribuan harus dimulai dengan angka 1, bukan 0 ya. Berarti berkurang lagi tuh untuk 0. Maka digit angka ya, maka angka yang mungkin untuk menempati posisi ribuan cuman tinggal 8 ya, di luar angka ganjil dan di luar angka 0. Paham ya? Kemudian posisi ratusan. Nah, posisi ratusan juga ya, tadi ada 10 digit angka, sudah dikurangi dengan angka ganjil dan sudah dikurangi di posisi yang mengisi iya, ribuan ya. Berarti berkurang berapa? Berkurang 2 angka ya. Kalau ratusan 0 boleh ya, maka 0 masuk di dalamnya ya. Karena hanya berkurang 2 angka untuk ribuan dan angka ganjil, maka ratusan diisi oleh 8 kemungkinan angka ya. Berarti puluhan, iya, kemungkinannya ada 7. Dari 10 digit angka sudah diambil angka satuan ya, atau bilangan ganjilnya, sudah diambil ribuan, sudah diambil ratusan. Berarti sudah tinggal 7 kemungkinan. Maka banyaknya bilangan ganjil seluruhnya adalah 5 kali 8 kali 8 kali 7, yaitu 2240. Nah, yang B, boleh ada angka yang berulang ya. Kita bahas lagi. Posisi satuannya masih sama ya, berarti kemungkinan ada 5 angka. Nah, posisi ribuan, kan tadi ada 10 digit angka ya. 10 digit angka, boleh ada angka yang berulang, berarti 10-10-nya boleh. Sepakat ya? Ya, nah sekarang kita lihat ribuan, mungkin nggak 0 ditaruh? Ya, nggak mungkin ya. Maka yang mungkin adalah 1 sampai 9, berarti ada 9 kemungkinan ya. Kalau ratusan, ya, karena angkanya boleh berulang, berarti angka yang sudah dipakai di ribuan dan di satuan itu boleh dipakai. Maka utuh ada 10 kemungkinan. Ya, kenapa? Karena ratusan 0 boleh ya. Ini seperti 1000 nolnya kan ya ratusan ya. Bahkan ini puluhannya juga 0 gitu ya. Maka posisi ratusan bisa diisi oleh 10 kemungkinan angka. Begitu juga dengan posisi puluhan. Sehingga banyaknya bilangan ganjil seluruhnya adalah 5 kali 9 kali 10 kali 10, yaitu 4500 buah bilangan ganjil.
Nah, password sistem komputer panjangnya 6-8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka, di mana huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak password yang dapat dibuat? Nah, ini untuk soal nomor 5 ya. Kita lihat sekarang panjangnya 6-8 karakter ya. Nah, kemudian yang boleh menjadi karakter itu adalah huruf atau angka ya. Huruf besar kecil sama aja. Huruf berarti A sampai Z. Berarti ada 26 kemungkinan huruf. Betul ya? Nah, angka ya, karena atau berarti di jumlah ya. Angka ada berapa? Angka ada 10 digit, 0 sampai 9. Berarti ada kemungkinan 10 angka. Ya, maka total karakter yang mungkin akan kita gunakan adalah 36 karakter. Nah, jumlah passwordnya 6. Ya, berarti 36 karakter ini mungkin nggak ditaruh di sini. Mungkin, ya. Mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini mungkin. Nah, karena 36 karakter itu mungkin menempati 6 karakter yang di sini, maka jadi 36 dikali 36 kali 36 sampai dengan 6 kali ya. Sehingga jadi 36 pangkat 6. Berarti ada berapa nih? 2.176.782.336 buah password. Ya, bayangkan berapa banyak password yang bisa dibuat dari 36 karakter. Nah, kemudian jumlah passwordnya 7, sehingga kita tambahkan lagi ya untuk 7 karakter, sehingga menjadi 36 pangkat 7. Berapa 36 pangkat 7? Ya, 78 miliar sekian ya. Nah, kemudian kemungkinan yang terakhir yaitu jumlah password ada 8 karakter. Nih, berarti iya 36-nya jadi pangkat 8 ya. Berapa 36 pangkat 8? Nih, berapa nih? 2 triliun ya. Wow, banyak sekali jumlah password yang 8 karakter ini. Jumlah seluruh password atau kaidah penjumlahan adalah ya, karena tadi ya yang ditanya berapa banyak jumlah seluruhnya. Karena berapa banyak jumlah seluruhnya, maka seluruh data yang kita peroleh kita jumlahkan. Sehingga segini hasilnya. Banyak sekali ya. Nah, contoh yang keenam, berapa banyak bilangan genap yang disusun oleh 2 angka? Yang B, berapa banyak bilangan ganjil 2 angka dengan setiap angka berbeda? Untuk yang A dulu kita bahas ya, berarti ada 2 ya disusun oleh 2 angka. Nah, bilangan genap ditentukan oleh apa? Sama seperti tadi soal sebelumnya ya, bilangan genap ditentukan di satuannya ya. Ada berapa banyak bilangan genap? Ya, ada 0, ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Berarti ada 5 ya. Ada 5 kemungkinan yang menyusun si bilangan genap ini, ya kan? Nah, kemudian berarti tinggal di puluhannya ya. Puluhan itu boleh dimulai dari angka 1 sampai 9 ya, nggak boleh ada 0 ya. Kenapa? Karena kalau ada 0 di sini berarti nilainya satuan bukan puluhan. Maka karena di sini tidak ada keterangan angkanya tidak boleh berulang ya, maka yang sudah dipakai untuk mengisi satuan masih boleh dipakai untuk mengisi puluhan ya. Sehingga puluhan mungkin diisi oleh 9 angka ya, terkecuali angka 0. Maka banyaknya angka yang bisa disusun oleh 2 angka dari bilangan genap ini yaitu 45. Maka banyaknya bilangan genap yang bisa disusun adalah 45. Nah, sekarang kita lihat bilangan ganjil 2 angka dengan setiap angka berbeda. Sama seperti tadi, ganjil berarti yang menentukan adalah satuannya. Ada berapa? Ada 5 ya, dan setiap angkanya berbeda. Nah, dari 10 digit angka sudah diambil 1 untuk bilangan ganjilnya, berarti tinggal berapa? 9 ya, karena berbeda maka yang sudah diambil nggak boleh dipakai ya, sehingga tinggal 9. Kemudian dari 9 digit angka itu termasuk angka 0 ya. Apakah 0 boleh? Ya, 0 tidak boleh. Maka banyaknya bilangan ganjil adalah 8 dikali 5 sama dengan 40 ya. Dari 100.000 buah bilangan bulat positif pertama, berapa banyak bilangan yang mengandung tepat satu buah angka, satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5. Nah ya, 100.000 ya, berarti ya ada 5 digit ya. Kemudian bilangan yang mengandung tepat satu buah angka 3. Nah, berarti angka 3. Angka 3 ini angka yang pertama kali kita bahas. Nah, angka 3 ini adalah angka yang pertama kali kita bahas ya. Angka 3 mungkin bisa ditaruh di sini ya, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, dan mungkin di sini. Karena angka 3 mungkin memasuki semua lini ini, maka angka 3 ditempatkan dengan 5 cara ya, karena mungkin di berbagai posisi ini, di seluruh posisi. Ya, hanya boleh 1 ya. Nah, kemudian 1 buah angka 4.
1 dari 5 posisi ini sudah ditempati angka 3. Berarti tinggal berapa yang bisa ditempati angka 4? Iya, tinggal 4 kemungkinan. Maka angka 4 bisa ditempatkan dengan 4 cara. Ya. Kemudian angka 5 juga 1 buah doang. Berarti karena 2 posisi sudah diambil oleh angka 3 dan angka 4, ya, dimanapun posisinya ya, yang jelas sudah 2 tempat diambil, maka tinggal berapa kemungkinan tempat yang bisa ditempatkan oleh angka 5? Iya, tinggal 3 tempatnya ya. Karena tinggal 3 kemungkinan, maka angka 5 ditempatkan dengan 3 cara. Bisa di manapun tempat yang kosong ya. Nah, berarti karena sudah 3 tempat diposisikan, diambil ya, sudah angkanya dari bilangannya dari 0 sampai 9 ya, sudah diambil angka 3, angka 4, angka 5 ya. Berarti udah tinggal berapa lagi angkanya? Iya, udah tinggal 7 angka ya. Sudah tinggal 7 angka yang lain. Angka 3, 4, 5 sudah menempati 3 posisi. Berarti tinggal berapa yang bisa ditempati oleh angka posisi keempat ini? Dengan tinggal 2 posisi lagi. Nah, posisinya akan ditempati oleh 7 angka. Mungkin nggak di sini? Mungkin nggak di sini? Mungkin ya. Maka karena 7 angka tersebut ya memungkinkan menempatkan posisi di sini, maka angka keempat dapat diisi dengan 4 cara. Angka berapapun ya. Dan kemudian angka kelima nih berarti posisi terakhir ya. Angka kelima posisi terakhir. Nah, tadi yang sudah diambil adalah 3 angka pertama yang tidak boleh berulang. Sementara sisanya 7 angka. Nah, 7 angka di sini tidak ada keterangan tidak boleh berulang ya. Maka akhirnya 7 angka tersebut bisa tetap kita gunakan ya. Angka 1 mungkin nggak menepati di sini. Mungkin, 2 mungkin dan seterusnya ya. Karena 7 angka kemungkinan bisa menempati satu posisi, maka angka kelima dapat diisi dengan 7 cara. Jumlah seluruh bilangan 5 kali 4 kali 3 kali 7 kali 7. Sehingga dapat berapa? 2940 bilangan. Kemudian kita bahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Ya, contoh soal, berapa banyak 8 bit string yang dimulai dari 11 atau berakhir di 11 ya. Nah, ini ya, berarti dia bisa bermula ya di 1 ya dan berakhir di 1 gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Perhatikan diagram Venn ini ya. Diagram Venn ini terkait dengan soal kita yang ini. Nah, yang pertama adalah himpunan byte yang dimulai dengan 11 ya. 8 bit string binary, berarti ada 8 posisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 posisi ya. Posisi 2 pertama dimulai oleh 1, 1. Ya, berarti sisa 6 posisi. Ada berapa sih kemungkinan bilangan yang bisa mengisi? Iya, ada 2, apa? 0 dan 1. 0 dan 1 mungkin nggak di sini? Mungkin, ya. 0 dan 1 mungkin di sini? Mungkin. 0 dan 1 mungkin di sini? Mungkin, ya. Karena ya, di sini sudah tinggal 6 posisi yang akan dihuni ya oleh kemungkinan angka 2 dan 1 ya, maka banyaknya himpunan A adalah 2 pangkat 6 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi berapa? 64 ya. Nah, misal ya yang A adalah himpunan byte yang dimulai angka 11. Yang B adalah himpunan byte yang diakhiri oleh angka 11 ya. Berarti yang tengah ini apa? Himpunan byte yang dimulai dan diakhiri oleh angka 11 ya. Yang tengah ini. Oke, nih sekarang kita lihat ya, dimulai dari 11 atau berakhir 11. Maka kita cari yang berakhirnya karena yang mulainya udah dapat, kita cari yang akhir ya. Yang akhir berarti 2 digit terakhirnya adalah 11. Maka berapa digit yang mungkin diisi? Iya, ada 6 digit. Berapa bilangan yang mungkin menempati 2? Angka berapa? 0 dan 1. Sehingga banyaknya bilangan B ya, yaitu himpunan byte yang diakhiri dengan 11 adalah 2 pangkat 6, yaitu 64 ya. Nah, kemudian berdasarkan diagram ini berarti ada apa? Ada biner atau string biner yang dimulai dan diakhiri oleh angka 11 ya. Ini ya. Nah, maka kita cari himpunan
A irisan B ya, ini A irisan B, yaitu himpunan bit yang berawal dan berakhir 11. Sehingga dari 8 bit string biner, 2 sudah diisi ya. 2 pertama diisi dengan 11 dan 2 terakhir diisi dengan 11. Berarti tinggal berapa string biner yang kosong? Iya, tinggal 4. Maka banyaknya himpunan A irisan B adalah 2 pangkat 4, yaitu 16 ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih yang dimulai? Hanya yang dimulai dengan 11 atau hanya yang diakhiri dengan 11 nih. Berarti yang tidak diarsir dari himpunan A dan yang tidak diarsir dari himpunan B ya, yang seperti bulan sabit ini. Berarti apa? Iya, berarti A union B ya, yaitu himpunan bit yang berawal atau berakhir dengan 11 ya. A union B akan kita dapatkan dari banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B dikurangin A irisan B. Berapa banyaknya? Ya, kemudian kita masukin berapa banyaknya himpunan A, yaitu 64. Berapa banyaknya himpunan B? 64 juga. Berapa banyak A irisan B? 16. Ya, maka di sini kita dapat 112 buah. Oh, ternyata yang hanya dimulai dengan 11 atau yang hanya diakhiri dengan 11 itu banyaknya ada 1112 buah. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi adalah bentuk khusus aplikasi dari kaidah perkalian. Hal yang perlu diperhatikan dalam permutasi yaitu yang pertama adalah pengaturan dan urutan. Ya, dalam permutasi pengaturan dan urutan ini penting. Sehingga banyaknya permutasi ditulis dengan N, P, R ya. P itu adalah permutasi ya, atau bisa ditulis P permutasi N, R. Misalkan jumlah objeknya adalah N, maka urutan pertama dipilih dari N objek. Urutan kedua dipilih dari N-1 objek. Urutan ketiga dipilih dari N-2 objek, hingga urutan kesekian ya dipilih dari objek yang tersisa. Ya, misal ada 5 buah bola berwarna berbeda gitu ya. Yang pertama kita ambil adalah misal ada bolanya warna merah, kuning, hijau, biru, nila ya misalkan. Nah, warna merah sudah diambil. Berarti udah tinggal berapa? Pilihan yang kedua, iya udah tinggal 4 aja ya. 5 sudah diambil 1, tinggal 4. Kemudian pilihan kedua kita ambil lagi 1. Berarti tinggal berapa bola tersisa? 3 ya. Maka untuk pilihan ketiga tersisa 3 lagi ya. Untuk pilihan kedua otomatis tersisa 2, untuk pilihan ke-1 otomatis tersisa 1. Inilah maksud dari urutan terakhir dipilih dari satu objek yang tersisa. Gitu ya, maksud dari ini semua. Nah, menurut kaidah perkalian, permutasi dari N objek adalah, nih rumusnya ya, permutasi dari N objek adalah N dikali N-1 dikali N-2, sedemikian hingga sampai 2 dikali 1. Atau ringkasnya, ya, rumus ini bisa kita tulis, permutasi dari N adalah N faktorial. Nah, kita lihat contoh. Terdapat 3 bola dengan warna merah, biru, dan putih akan dimasukkan ke dalam 3 kotak berbeda. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dapat dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Ya, nah nih berarti ada 3 kotak ya. Kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Ada 3 warna bola, merah, biru, putih. Ya, misal warna merah kita masukkan di kotak pertama. Berarti yang mungkin mengisi kotak kedua ada apa? Ada biru dan putih. Kalau warna biru kita masukin ke kotak 2, berarti kotak 3 hanya bisa diisi oleh warna putih. Dan sebaliknya, kalau yang warna putih kita isi di kotak kedua, berarti kotak ketiga hanya bisa diisi oleh warna biru. Paham ya? Nah, kemudian kalau kotak pertama kita isi dengan warna biru, berarti kemungkinan kotak kedua diisi oleh merah atau putih. Kalau yang diisi warna merah, berarti kotak ketiganya putih ya. Kalau yang mengisi kotak kedua adalah warna putih, berarti kotak ketiganya adalah warna merah. Dan kemungkinan yang ketiga adalah kotak satu tuh diisi oleh warna putih. Ketika kotak satu diisi oleh warna putih, berarti kotak dua mungkin diisi oleh warna merah dan warna biru ya. Nah, ketika warna merah yang mengisi kotak 2, otomatis kotak 3 diisinya oleh warna biru.
ya. Kalau warna biru yang mengisi kotak kedua, maka kotak ketiga diisi oleh warna merah. Nah, kita lihat di sini berarti ada berapa macam cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 cara untuk mengisi bola ke dalam kotak ya. Jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 kali 2 kali 1. Ya, dari mana nih? Ya, dari mana nih? Nih, ini ya. Ini dimungkinkan oleh terisi 3 warna bola, sementara yang ini dimungkinkan oleh terisi 2 warna bola, dan yang kotak ketiga dimungkinkan oleh satu warna bola ya, hanya satu warna bola yang bisa mengisinya gitu ya. Sehingga 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 ini sama dengan 3 faktorial. Jadi boleh ditulisnya dengan 3 faktorial. Berapa 3 faktorial? 6. Soal kedua, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Dari huruf-huruf hapus. Berarti ada berapa huruf hapus? Ada 5 ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maka cara ke-1 ya. 5-5-nya mungkin ya terisi di sini. Karena 5-5-nya sudah mungkin terisi, maka ya 5. Kemudian untuk yang di sini berarti udah tinggal berapa? Udah tinggal 4 karena satu huruf sudah diletakkan di salah satu posisi. Berarti udah tinggal 4. Posisi ketiga udah tinggal 3 huruf. Posisi kedua udah tinggal 2 huruf. Dan posisi terakhir udah tinggal 1 huruf. Maka ya kalau dengan cara manual ini kita bisa dapatkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan kita bisa tulis dengan 5 faktorial. Hasilnya adalah 120 kata. Nah, kalau menggunakan cara 2 pakai rumus permutasi, berarti P 5,5 langsung saja sama dengan 5 faktorial ya. Hasilnya sama 120 kata ya. Kalau pakai cara 1 kita rinci satu-satu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika objeknya banyak ya, maka akan panjang dan membutuhkan waktu lama. Kalau pakai cara 2 kita langsung saja n faktorial, maka tinggal 5 faktorial sehingga dapat 120 kata. Nah, yang ketiga, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Ya, ini berarti objeknya ada berapa? Ada 25, maka 25 faktorial. Ya, paham ya? Nah, permutasi R dari N elemen. Permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N elemen dengan R kurang dari sama dengan N. Ya, berarti N yang lebih besar ya, atau sama dengan R. Dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Maka kita dapat cari dengan permutasi N, R, yaitu N faktorial dibagi N dikurangin R faktorial. Nah, contoh. Ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Nah, kotak 1 dapat diisi oleh salah satu dari 6 bola. Ada 6 pilihan. Kotak 2 dapat diisi oleh 1 dari 5 bola. Berarti ada 5 pilihan ya. Kotak 3 dapat diisi oleh 1 dari 4 bola. Ya, pilihannya semakin berkurang. Berarti sudah tinggal 4 bola. Ya, kemudian jumlah urutan berbeda dari penempatan bola adalah cara 1. Kita satu-satu ngaliinnya 6 kali 5 kali 4. Ya, 120 urutan. Ya, nah, kita pakai cara kedua ya. Dari 6 bola tadi berarti N-nya ada 6 ya. Kotaknya ada berapa? Ada 3 ya. Berarti 3 ini apa? Iya, 3 ini adalah R-nya karena tadi ya R kurang dari atau sama dengan N ya. Dia lebih kecil dari N atau sama dengan N, tapi tidak boleh lebih besar dari N. Maka 3 ini adalah R-nya. Sehingga permutasinya kita pakai rumus ini ya, N faktorial dibagi N min R faktorial ya. Permutasi antara apa? N dan R. Berapa N-nya? 6. Berapa R-nya? 3. Sehingga kita masukkan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial. Hasilnya adalah 120. Nah, contoh kedua, berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 bilangan angka dari 5 angka berikut jika A. Tidak boleh ada pengulangan angka, B. Boleh ada pengulangan angka. Nah, ya, kita lihat ya, membentuk 3 bilangan dari 5 angka berikut ya, 3 bilangan. Nih kita bikin dulu 3 tempat ya dari 5 angka. Nah, untuk yang A tidak boleh ada pengulangan ya, berarti kalau dengan cara satu tuh kita masukin ya.
Ini yang pertama 5 masih mungkin, 4 masih mungkin, 3 masih mungkin gitu ya. Berarti 5 kali 4 kali 3 ya. Sementara dengan cara yang kedua, kita bisa pakai berapa banyak n-nya? N-nya ada 5 ya. Berapa banyak r-nya? R-nya ada 3 atau posisinya atau tempatnya atau kotaknya ada 3. Sehingga kita masukin di sini P sama dengan n faktorial dibagi n min r ya. 5 faktorial dibagi 5 min 3 faktorial. Dapatnya adalah 60 ya. Kemudian yang B, boleh ada pengulangan. Berarti karena ya, 5-5-nya di sini bisa ya. Nah, untuk kasus yang B ini tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi dan dia hanya bisa pakai kaidah perkalian ya. Karena 5-5-nya bisa, maka 5 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 125. Perhatikan kata komputer akan diatur huruf-huruf dalam kata tersebut. Ya, berapa banyak pengaturan huruf jika semua huruf pada kata tersebut digunakan? Ya, berapa banyak pengaturan jika hanya diambil 4 huruf? Ya, kita yang bahas yang A dulu, semua huruf pada kata tersebut digunakan. Berarti ada berapa? Ya, ada 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 N ya. Nah, kemudian semua huruf digunakan berarti ada berapa tempat? Iya, ada 8 tempat. R-nya berarti juga 8 ya. Sehingga permutasi yang terjadi adalah permutasi 8-8. Karena N sama dengan R, maka kita langsung pakai ya permutasi 8 faktorial. Ya. Jika hanya 4 yang diambil, berarti ada R-nya ada 4 doang ya. Berarti permutasi 8-4 ya, sehingga kita pakai rumus yang N faktorial dibagi N min R faktorial. Ya, permutasi 84 kita dapatkan 1680 cara. Ya, paham ya? Nah, contoh berikutnya, 3 buah ujian dilakukan dalam satu periode 6 hari. Berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama? Nah, kita lihat ya. Nah, permutasinya berarti N faktorial dibagi N min R faktorial. Ada berapa harinya? Harinya ada 6. Ya, ada berapa ujiannya? Ujiannya ada 3, berarti N-nya 6, R-nya 3. Sehingga 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial. Berapa kita dapatkan? 120 cara. Ya. Yang berikutnya adalah kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Ya, jika ada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan itu diabaikan. Notasinya adalah NCR, C itu kombinasi ya, atau bisa ditulis kombinasi N, R, C, N, R. Kombinasi N, R sering dibaca N diambil R. Artinya R objek diambil dari N objek ya. Artinya apa? Kamu ngambil bola yang sudah ada di dalam kotak. Ya, bukan bola dimasukkan ke dalam kotak. Kombinasi R elemen dari N elemen atau CNR adalah jumlah pemilihan yang tidak urut dari R elemen yang diambil dari N buah elemen. Kombinasi dapat diperoleh dengan cara nih ya, karena diambil dari N buah kotak ya, maka kita juga menggunakan rumus permutasi ya. Kombinasi adalah permutasi NR dibagi R faktorial. Permutasi NR itu apa? Iya, N faktorial dibagi N min R faktorial. Sehingga N dibagi N min R faktorial dibagi R faktorial hasilnya adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Jadi rumus kombinasi adalah yang ini ya. Contoh, sekelompok anak terdiri dari 4 anggota. Berapa cara memilih 2 anak dari 4 anak tersebut? Nih, ada 4 anggota, kita mau ambil 2 anak dari 4 anggota tersebut. Ya, berarti N-nya berapa? Iya, N-nya adalah 4. Ya, karena N buah elemen akan diambil R. Ya, R-nya berapa? 2. Maka kombinasi sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Masukin 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial. Sehingga kita dapatkan 6 cara. Ya. Contoh kedua, terdapat 2 buah bola berwarna sama dan 3 buah kotak.
Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 buah bola. Berapa banyak cara memasukkan bola ke dalam kotak? Tadi ya. Berarti berapa N-nya? N-nya 3. Berapa R-nya? R-nya 2 ya. Sehingga caranya ada berapa banyak? Yaitu kombinasi dari N, R atau 3, 2. Maka kombinasi 3, 2 yaitu 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial. Dapatnya adalah 3 cara. Nah, ini ya kalau kita skemakan dengan gambar ya. Ada 3 kotak ya yang mau diisi dengan 2 bola gitu ya. Berapa kemungkinannya? Nah, ya seperti ini kalau digambarkan. Nah, contoh berikutnya, sekelompok anak terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan. Mau dipilih 3 anak. Ya, dengan ketentuan 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Berarti berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih 3 orang tersebut? Pertama kita lakukan adalah memilih anak laki-laki. Ya, karena ada 2 prosedur pemilihan. Anak laki-lakinya 2 dan anak perempuannya 1. Maka banyaknya cara memilih anak laki-laki yang berjumlah 2 orang dari 6 anak laki-laki adalah ya kombinasi 6, 2. Sehingga kita dapatkan 15 cara. Ya. Nah, kemudian memilih 1 anak perempuan dari 5 anak. Berarti apa? Iya, kombinasi 5, 1. Kita dapatkan 5 cara. Ya, yang mau dipilih apa? Anak laki-lakinya 2 dan perempuannya 1. Ya, karena yang dipilih adalah 2 dan 1, maka dan apa? Dan itu pakainya kali ya, rule of product tadi, kaidah menghitung dasar di awal. Dan pakainya kali, maka hasil dari kombinasi 62 kita kali dengan hasil kombinasi 51. Berapa tadi kombinasi 62? 15. Berapa kombinasi 51? 5. Maka 15 kali 5 ada 75 cara. Nah, berikutnya adalah permutasi dan kombinasi bentuk umum. Misalkan ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada beberapa bola yang warnanya sama. N pertama bola diantaranya berwarna 1. N kedua bola diantaranya berwarna 2. Ya, sampai dengan N kesekian dengan bola diantaranya berwarna K. Ya, di mana N sama dengan N1 tambah N2 sampai dengan N ditambah K. Berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut jika tiap kotak hanya boleh terisi 1 buah bola? Nah ya, jika N buah bola itu kita anggap berbeda semuanya, maka jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak adalah permutasi dari ini ya, N, N ya, sama dengan N faktorial. Kalau semuanya dianggap beda, namun tidak selalu semua hal itu berbeda. Ada yang sama ya, terkadang kita menemukan ada yang sama. Sehingga dari pengaturan N buah bola itu ada N1 faktorial cara memasukkan bola berwarna 1. Ada N2 faktorial cara memasukkan bola warna 2 sampai dengan NK cara memasukkan bola berwarna K. Ya. Jadi permutasi N buah bola yang mana N1 diantaranya berwarna 1, N2 bola berwarna 2 sampai dengan NK bola berwarna K adalah permutasi dari N ya, N1, N2 sampai dengan NK. Sehingga kita dapatkan permutasi N, N dibagi N faktorial dikali N2 faktorial sampai dengan NK faktorial ya. Dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali sampai dengan NK faktorial. Ya, atau kita bisa tuliskan seperti ini, permutasi N, N itu apa? N faktorial. Ya, maka ini kita ganti dengan N faktorial. Ya. Nah, ini dia rumusnya ya. N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial ya. N faktorial itu apa? N faktorial itu adalah jumlah dari N1, N2 sampai dengan NK. Nah, jika diselesaikan dengan cara kombinasi ya, berarti hal tadi bisa diselesaikan dengan cara permutasi, tadi kita dapatkan rumusnya. Dan ketika digunakan dengan cara kombinasi, maka jumlah cara pengaturannya adalah kombinasi N ya, yaitu N1, N2 sampai dengan NK. Ya, kombinasi N, N1. Nah, berarti dikali apa? Kombinasi N min N1, N2. Kemudian apa? Dikali lagi dengan kombinasi N min N1 dikurangin N2, N3.
Kemudian dikali lagi sampai seterusnya sesuai dengan jumlah N, dan misalkan jumlah N itu K ya, maka kombinasi N dikurangin N1 dikurangin N2 sampai dengan N-1, NK. Ya, nah kombinasi N, N itu rumusnya apa? Ini ya, N faktorial dibagi N faktorial, N min N faktorial. Nah, berarti kombinasi dari N min N1, N2 itu yang mana? Iya, kombinasi dari N min N1 faktorial berarti N2 faktorial dikali N min N1 min N2 faktorial. Nah, kombinasi yang ini berarti apa? N min N1 min N2. Ya, berarti apa? N3 faktorial dikali ini ya, N min N1 min N2 min N3 faktorial. Sampai dengan hingga ya, sesuai dengan N yang ditentukan, yaitu kombinasi N min N1 min N2 sampai dengan NK min 1 faktorial ya, dibagi dengan terakhirnya apa? NK faktorial dikali dengan ini ya, N min 1, N min 2. N min 1, N min 2, N min 3 sampai dengan NK min 1 min NK faktorial. Ya, sehingga kalau dipersingkat atau kita rapihkan, jadi N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dikali NK faktorial. Sama ya ternyata dengan rumus permutasi ya. Tuh, sama ya simpulannya. Nah, jika N1 sampai dengan N2 sama dengan sampai dengan NK faktorialnya itu 1, maka bentuk rumus di atas menjadi permutasi N elemen yang berbeda. Ya, jika N-nya 1 ya, maka dia menjadi ini. Ya, berarti kan 1 semua ya, maka N faktorial dibagi 1 faktorial dikali 1 sampai dengan 1 ya. 1 faktorial itu berapa? 1 ya. 1 mau dikali berapapun banyaknya. 1 mau dikali 1 terus sampai berapa banyak hasilnya tetap 1. N faktorial dibagi 1 hasilnya N faktorial. Gitu ya. Nah, contoh berapa banyak string binder yang dapat dibentuk dari kata Mississippi. Penyelesaiannya. Nih, banyaknya huruf M. Ada berapa M? Oh, ada 1. I ada berapa? Ada 4. S ada berapa? Ada 4. Ya, P ada berapa? Ada 2. Sehingga N-nya berapa? N-nya semua nih, 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Totalnya adalah 11. Ya, jadi jumlah string yang dapat dibentuk adalah N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sampai dengan NK faktorial. Nah, berarti di sini N-nya sampai berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti sampai N4 faktorial. Ya. N-nya berapa? 11. Ya. Faktorial M berarti faktorial pertama. 1. Nah, faktorial M berarti faktorial pertama. N1. Ya, ini berarti N2. Ini berarti N3. Dan ini adalah N4. Sehingga 11 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Dapatnya adalah 34.650 buah. Ya. Nah, contoh kedua, berapa banyak cara membagi 8 buah buku yang berbeda kepada 3 orang mahasiswa? Jika masing-masing Billy mendapatkan 4, Andi dan Tony mendapatkan 2 buku. Ya. Nah, Billy dapat 4 buku, maka yang satunya 4. Andi dapat 2 buku, maka yang duanya 2. Ya, Tony dapat 2 buku, maka yang tiganya adalah 2. Sementara berapa total N? Iya, total N-nya adalah 8. 4 tambah 2 tambah 2. Atau di soal juga sudah tahu nih ya, 8. Sehingga banyaknya cara membagi buku adalah N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial sampai dengan NK faktorial. Nah, di sini berarti berapa N-nya? 8. Berapa N1-nya? 4. Berapa N2-nya? 2. Berapa N3-nya? 2 ya, sehingga hasilnya adalah 420 buah. Kemudian kombinasi dengan pengulangan. Ya, nah misal terdapat R buah bola yang warnanya sama dan N buah kotak di mana R-nya lebih dari N. Jika masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 kotak, maka banyaknya cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah kombinasi dari N, R. Jika masing-masing kotak boleh lebih dari 1 bola, tidak ada batasan jumlah bola, maka jumlah cara memasukkan bola tersebut adalah kombinasi dari N plus R min 1, R, atau kita juga bisa menggunakan ini, kombinasi dari N plus R min 1, N min 1. Nah, kedua rumus ini sama ya. Perhatikan, nih, ingat ya, ini sama. Contoh. Persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12. Dengan XI, ya, bilangan bulat positif. Berapa jumlah kemungkinan solusinya?
Nah, ya, kasus di atas tuh sama seperti 12 bola yang akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Ya, maka banyaknya cara ada N plus R min 1, R. Ya, kombinasi dari N plus R min 1, R. Ya, berapa N-nya? 4. Ya, berapa R-nya? 12. Ya, min 1, R. R-nya berapa? 12. Ya, 12 dikurangin 1. Ya, 11. 11 tambah 4, 15. Berarti 15,12. Kita masukkan rumus kombinasi 15, 12. Pakai rumus yang ini ya. Sehingga kita dapatkan kombinasi 15, 12 adalah 455 cara. Nah, contoh kedua, 3 buah dadu dilempar. Berapa banyak hasil yang berbeda yang mungkin? Nah, N-nya berapa dadunya? 3. Berapa banyak hasil yang berbeda? Setiap dadu punya berapa mata? Iya, ada 6 mata dadu. Maka R-nya adalah 6. Sehingga banyaknya hasil yang mungkin adalah N plus R min 1, R. Ya, N-nya adalah 3, R-nya 6. 6 dikurangin 1, 5. 5 tambah 3, 8. Berarti 8,6. Kombinasi dari 86 adalah iya, 8 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 8 min 6 faktorial sama dengan 28 cara. Nah, demikian materi kita kali ini. Ini yang menjadi referensi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.